Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Betri Nurul Fadila dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pada awalnya, kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata saat itu tentara Belanda datang dengan dalih untuk melucuti tentara Jepang. Namun ternyata kedatangannya untuk ingin kembali menguasai Indonesia dengan berboncengan tentara Inggris. Tentara Inggris meluncurkan pasukannya sejumlah 5.000 dari Brigade 49 dan 24.000 dari Divisi 5. Pasukannya diberangkatkan dari Malaysia menuju ke kota Surabaya. Ini merupakan pengerahan kekuatan militer terbesar dari Inggris setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, rakyat Indonesia dengan serentak menolak dan melawan kedatangan tentara Inggris dengan mengerahkan lebih dari 190.000 pasukan. Demi mempertahankan NKRI, pertempuran heroik rakyat Indonesia tidak terelakkan lagi. Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tahu, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Kalimat tersebut merupakan kutipan dari pidato Bung Tomo yang secara terus-menerus dikumandangkan selama pertempuran berlangsung dan disiarkan melalui RRI dan radio-radio revolusioner untuk membangkitkan semangat heroik rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Dunia internasional mengutuk serangan Inggris karena dianggap sebagai serangan yang biadab. Tentara Inggris bahkan menangkap dan menyiksa rakyat-rakyat sipil Indonesia. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, Laskar Rakyat, dan rakyat Surabaya yang gugur dalam pertempuran ini. Kota Surabaya benar-benar hancur lebur di bumi hanguskan. Lebih dari 1.500 di pihak tentara Inggris yang serdadunya tewas, dan tentara Inggris yang berasal dari India serta Pakistan memilih untuk disersi dan berjuang bersama rakyat Indonesia. Inggris benar-benar dipermalukan karena pada serangan ini ada dua jenderal terbaiknya yang tewas dalam pertempuran ini. Yang pertama ada Jenderal AWS Malabi yang tewas pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 dan Jenderal Robert Guy Lauder Simon yang tewas pada tanggal 11 November tahun 1945. Inggris mengira bahwa pasukannya bakal mampu untuk menguasai kota Surabaya dalam tempo 3 hari saja. Tapi kenyataannya, bahkan dalam waktu 21 hari, Inggris belum mampu untuk menguasai kota Surabaya. Pada tanggal 10 November, pemerintah menetapkan hari tersebut sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati tentara Indonesia, Laskar Rakyat, rakyat Surabaya, dan para sukarelawan yang gugur dalam pertempuran saat itu. Bahkan selain itu, negara juga membentuk tubuh pahlawan di kota Surabaya untuk menghormati jasa para pahlawan. Berdasarkan Kepres nomor 041-TK tahun 2008 tertanggal 6 November tahun 2008, Bung Tomo akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional 10 November tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bung Tomo wafat di Padang Arafah pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 pada saat menunaikan ibadah haji. Atas permintaan pemerintah Indonesia, akhirnya jenazah Bung Tomo dapat dimakamkan di Indonesia, tepatnya di Pemakaman Ngagel, Surabaya. Heroiknya pertempuran Surabaya menyadarkan rakyat akan pentingnya untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Hal ini membuat pemerintah Belanda harus memutar otaknya untuk mengubah strategi, bukan hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga mengandalkan jalur diplomasi ataupun melalui berbagai perundingan. Salah satunya adalah konferensi meja bundar. Pada tanggal 27 Desember tahun 1945, di konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.